Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, sudah capek apa masih semangat? Tetap semangat ya. Ya, sore ini kita akan belajar tentang robot. Ya, mungkin ada member yang belum pernah ikut bootcamp. Biasanya saya cerita di bootcamp yang lalu. Banyak member yang memang mengira saya lulusan IT gitu. Jadi saya sarjana IT gitu. Tapi saya gelarnya bukan sarjana IT, karena saya nggak pernah sekolah IT, tapi gelar saya MIT, mendadak IT. Ya, jadi bukan Master of IT, tapi mendadak IT. Gitu, ya. Saya sangat ucap syukur sama Tuhan. Tuhan kasih saya kepercayaan, Tuhan baik, sehingga saya yang meskipun enggak pernah sekolah IT, tapi Tuhan kasih saya bisa bikin robot ini, yang tujuannya ya saya harapkan bisa bantu kita semua untuk lebih dapat cuan, lebih mudah untuk menganalisa, mencari saham-saham yang bagus gitu. Ya, jadi kan memang saham kita selalu banyak ya, ada 900 lebih saham. Kalau kita cariin satu-satu ya sangat susah. Jadi dengan bantuan robot dari 900 itu sudah diperkecil menjadi mungkin beberapa puluh gitu ya, tergantung dari jenis screening yang kita pakai gitu. Jadi di sini semua sudah pakai, apa ada yang belum? Sudah ya. Jadi sudah istilahnya familiar ya. Jadi kalau di grupnya WX itu ada 3 macam screener. Saya biasanya nyebutin warnanya aja gampang daripada namanya. Jadi ada yang robot oranye itu untuk fast rate, kemudian robot yang biru itu untuk swing, kemudian yang coklat itu juga untuk swing ataupun fast rate. Yang coklat itu khusus, jadi kalau mungkin juga ada yang belum tahu, jadi paketan robotnya kita itu ada 2, yang basic sama yang komplit gitu. Yang basic itu cuma dapat yang orange sama yang biru. Kalau yang komplit ada yang coklat juga. Jadi di coklat itu ada banyak sekali tambahan, baik indikator maupun screenernya gitu. Untuk chart saya pakai satu aja, yang hitam. Kalau dulu mungkin ada member juga yang lama, itu ada yang merah juga dulu. Dibagi 2, yang merah itu untuk yang tambahan, yang hitam itu untuk yang basic. Sudah saya jadikan satu, sekarang di hitam semua. Gitu. Tapi tetap untuk member yang nggak ambil paket lengkap, tetap nggak bisa request chart yang ML. Gitu. Oke. Kemudian ini filenya ini ada di Kitab Master Cuan. Kalau Bapak Ibu perlu bisa di-download di Master Cuan. Di situ juga sudah dijelaskan fungsinya, misalkan signal arakan ini adalah screening saham yang berpotensi akan arah. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit, banyak orang yang salah paham. Arakan itu dikiranya kalau beli saham dari yang arakan itu pasti dapat saham arah. Gitu. Bukan. Jadi saham arakan ini maksudnya adalah dia jaraknya sudah dekat ke titik arahnya, gitu. Diharapkan dia akan arah lengket, sehingga besok paginya lompat harganya, gitu. Biasanya yang kalau diarahkan ini dan dia benar-benar arah, dia akan punya bayangan lebih dari 10% dan paralel. Bayangannya sejajar. Jadi untuk yang secara pemberani, misalkan di akhir sesi 2 gitu, bisa pantau ini juga boleh. Kalau mendekati sudah mau arah, bagi yang mau ambil secara pemberani silakan. Atau nanti mau tunggu waktu jam 4. Tapi kalau jam 4 mungkin kalau dia sudah arah kan telat ya, nggak bisa ambil lagi, kebanyakan susah dapatnya. Jadi itu bisa dipakai gitu. Kemudian ada FT PSST, itu adalah saham-saham yang
PS itu adalah parabolik sal, ST itu adalah super trend. Jadi semua singkatan di workbook yang mengandung kode PS itu pasti parabolik sal. Kalau ST itu pasti super trend. Gitu. Untuk ingatnya gampang. Jadi nggak perlu susah-susah. Pokoknya kalau ada ST itu pasti super trend. Kalau PS itu parabolik sal. Gitu. Nah ini gunanya untuk mengetahui saham-saham yang setelah 1 menitnya dia kurang berapa tick sih dari parabolik sal dan sebutannya akan pindah. Gitu. Jadi apa namanya untuk mengetahui mana yang akan pindah. Jadi ini belum pindah ya Bapak Ibu, belum pindah, bisa dicek di apa namanya di chart, dipantau dulu ketika dia pindah baru take action. Gitu. Selanjutnya. Nah ini untuk robot yang biru ada lumayan banyak jenis screeningnya. Kalau di pagi hari itu biasanya cuma ada 4 kalau nggak salah ya. Itu juga sama semua singkatannya itu mudah. Kalau ada B-nya itu pasti biru pertama, B biru. Kemudian PS parabolik sal, ST itu super trend. Kalau STO itu stokastik, kalau LS itu RSI. Gitu. Jadi semua yang ada di situ sama, semua istilahnya sama. Jadi kalau ada akhiran 1 di belakangnya, artinya dia baru pertama kali. Misalkan BPS ST1 ya biru, pertama super trend barusan pindah, parabolik sal juga barusan pindah. Nah itu tadi yang disampaikan sama Pak Nuk, yang salah satu yang bisa jadi saham backer, tapi sangat jarang, sebulan belum tentu sekali ada. Itu jadi bisa dipantau gitu, tapi sering kosongnya dia. Karena memang untuk memenuhi ketiga indikator secara bersamaan itu sangat jarang. Gitu. Kemudian ada BSTO RS1 yaitu stokastik dan RSI-nya barusan golden cross, B-nya tetap biru pertama, kemudian yang ketiga ada biru pertama, DMZN itu adalah demand zone, saham-saham yang dekat dengan demand zone. Kemudian Lance itu atau langsung lanjut aja ya sekalian. Tadi BPS ST1 sudah, lanjut ke atas. Ini STO stokastik juga, lanjut. Saya agak cepat aja. Biru 1 ini juga sama, biru pertama, DMZN ini adalah saham-saham yang ada di demand zone. Gitu. Yang tadi juga di mention sama Pak Nuk, salah satu saham juga yang bisa jadi backer gitu, asalkan sabar gitu ya. Kemudian lanjut, Lance ini adalah saham yang kalau dulu kita hanya bisa melihat bayangan itu kan di akhir sesi 2. Nah ini ada tambahan, di akhir sesi 1 kita juga bisa melihat untuk perkiraan sesi 2 gitu. Nah di sini ini untuk fase juga di sesi 2 Lance ini gitu. Jadi ada perkiraan bayangannya berapa gitu. Lanjut. Nah ini yang sore ya, ada Yahoo. Yahoo itu adalah saham-saham yang punya bayangan tingginya itu di atas 5% gitu. Di atas 5%, kemudian dia sejajar juga. Jadi bisa untuk fast trade di hari berikutnya gitu. Lanjut. Untuk TPGN, top gainer, ini juga biasanya dipakai untuk fast trade, terutama saham-saham yang di atas 10% dan sejajar. Lanjutnya, BBB itu singkatan dari bayangan biru pertama. Jadi saham-saham yang bayangannya besok adalah biru pertama. Gitu. Apakah besok pasti biru? Ya belum tentu, kan namanya bayangan. Gitu. Jadi besoknya bisa dipantau lagi. Atau kalau mau spekulasi ya silakan, buy duluan. Gitu. Lanjut. Kemudian BPS1 itu adalah saham-saham yang sama tadi, kalau ada B sama PS artinya ya biru dan parabolik salnya barusan pindah. Oke, lanjut. BST1 juga sama, biru pertama dan super trend. Lanjut lagi. PSST1 itu adalah yang parabolik sal dan super trendnya pindah ke
bawah. Jadi tanpa candle ekinasinya, syaratnya hanya parabolic cell dan subproduknya yang pindah, gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang untuk screening tambahan. Oh ya, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang belum tahu, subproduk itu kan ada dua macam. Jadi perhitungan secara candle biasa atau ekinasi. Jadi ada sebutan subproduknya ekinasi sama subproduknya CP. Itu di chart, di masing-masing chart itu ada keterangannya. Kalau STCP itu artinya perhitungannya menurut candle biasa, candle yang hijau sama merah itu. Tapi kalau yang STHA itu subproduknya berdasarkan ekinasi, yang candle biru merah, gitu. Nah, isinya untuk yang screening MLI itu ini belum ditambah ya, yang akan ada yang baru yang ke-10 itu indigo, gitu. Mungkin bisa lanjut. Yang pertama MBOX. MBOX adalah saham-saham yang muncul indikator MBOX-nya, yaitu saham-saham yang punya potensi juga untuk naik, gitu. Untuk naiknya cukup jauh, tapi dia biasanya kalau MBOX ini lebih lebih lambat karena dia konfirmasinya lebih banyak yang diperlukan indikatornya, gitu. Kemudian lanjut. IMAC ini saham-saham yang secara impuls MACD-nya tadi di Pak Oli juga kalau masih ingat dia posisinya hijau pertama tapi nilainya minus. Artinya minus itu dia posisinya masih di bawah, gitu. Jadi belum naik. Kemudian lanjut. Satunya tolong lanjut ya. Untuk UNST sudah familiar kan ya, undangan subproduk ini adalah saham-saham yang subproduknya mau pindah. Nah, di situ ada kode, ada div itu di peran, artinya itu bedanya selisihnya berapa tik dari subproduknya. Jadi bisa dipantau dari yang paling atas. Jadi kalau paling atas itu paling dekat subproduknya sudah mau pindah, gitu. Semakin ke bawah semakin jauh. Kemudian lanjut. Yang keempat, mau PSST itu juga sama, subproduk dan parabolic mau pindah tanpa ada syarat candle ekinasinya. Kalau tadi di biru kan ada PSST, itu sudah pindah. Kalau ini belum pindah, akan pindah. Subproduknya sama, parabolic cell-nya. Kemudian lanjut, ada imun. Imun itu sama dengan IMAC, cuma dia imun hasilnya lebih banyak, jadi mencakup semua saham. Kemudian lanjut lagi ada Pesta. Kalau Pesta juga sama subproduk tapi di semua saham, jadi lebih banyak sahamnya. Kemudian yang ketujuh, yang Tatas dan Tahun ini mohon maaf kita hilangkan karena diganti dengan Indigo, karena softwarenya terlalu padat kalau terlalu banyak. Sedangkan Indigo lebih bagus, jadi kita ganti dengan Indigo. Nah, Indigo itu apa? Indigo itu sama seperti MBOX, tapi dia posisinya lebih duluan, gitu. Jadi kalau ada candle Indigo itu bisa dilihat di /ML ya, di /ML. Kemudian nanti bisa dicek di kolom kedua itu yang candle biasa. Kalau candlenya warnanya ungu, itu artinya dia candle indigo. Atau dibaca di kiri atas, nanti saya lihatkan ya. Lanjut dulu aja. Yang terakhir ada Topo. Ini saham-saham yang bisa digunakan fast trade untuk besok pagi. Jadi juga bukan langsung dibeli ya. Jadi yang ketika muncul di Topo bukan langsung dibeli, tapi besok paginya dipantau dulu. Di chart 1 menit sesuai yang arahan Pauli. Ketika di 1 menit itu ada indikator-indikator tadi yang di trading view menunjang untuk masuk, baru masuk, gitu ya. Kemudian saya tonjok ini untuk yang hitam, untuk charting itu ada banyak, ada /A, /B, /C sampai /G dengan masing-masing indikatornya. Kemudian time frame yang digunakan bisa daily, hourly, 30 menit, 15, 5, dan 1 menit. Bisa lanjut.
Nah ini yang slash A isinya indikator apa aja bisa dibaca di situ. Kemudian ada slash B juga, ada slash C, slash D, dan slash E. Slash E ini yang biasa dipakai sama Pak Oli gitu. Jadi tinggal tulis slash E, spasi nama emitennya, kemudian spasi time frame-nya gitu. Untuk time frame kecil juga bisa dipakai untuk lihat spike-nya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kan di spike itu kalau misalkan 1 menit itu tercapai berapa hari, kalau 5 menit berapa hari, nah itu bisa juga dicek. Untuk spike saya juga mau ingatkan, jadi spike itu bisa berubah karena waktu perdagangan juga bisa mempengaruhi perubahannya, dia bisa mengecil, bisa juga membesar, maksudnya bertambah tinggi. Jadi jangan lupa selalu cek, kalau misalkan kita trading berdasarkan spike, target price-nya di spike, itu pastikan spike-nya masih ada gitu. Spike-nya dicek, kalau kita berharap di 5 hari atau 2 minggu, jadi cek di 1 atau 5 menitnya gitu. Pastikan spike itu masih ada dan belum tercapai. Jadi kadang itu dia mengecil dan jadi sudah tercapai gitu. Jadi perlu dicek, setiap hari dicek gitu. Apalagi yang di time frame kecil takutnya ada perubahan. Kemudian lanjut, ini slash F ini relative rotation graph, ini lebih dipakai untuk saham-saham yang LQ45 atau Kompas 100 gitu. Jadi jangan dipakai untuk saham-saham yang lapis 2 atau saham yang di luar itu gitu. Itu kurang cocok. Cara bacanya itu dibagi menjadi 4 zona, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Zona hijau itu adalah zona ketika saham itu lagi terbang, gitu namanya, makanya saya namain flying. Kemudian yang biru itu running, jadi dia mulai jalan, mulai bergerak sahamnya. Kalau merah itu walking, jadi biasanya masih sideways, ada di merah itu. Dan kalau yang kuning itu sedang koreksi biasanya. Jadi kalau saham yang maksudnya pergerakan normal itu biasanya dari kuning ke merah, ke biru, lalu ke hijau, ke kuning lagi gitu. Tapi nggak selamanya pasti begitu gitu. Cuma maksudnya alurnya biasanya begitu gitu. Nah, untuk melihatnya kita yang perlu lihat adalah kepalanya. Kepalanya itu bagian pentol yang paling besar yang ada nama sahamnya. Itu kepalanya. Sedangkan ujung satunya itu ekornya gitu. Jadi kalau contohnya BPT ini kepalanya ada di zona ya merah, dengan kepala menghadapnya bukan ke atas ya, dia ke samping, lebih ke samping daripada ke atas. Artinya dia belum ada tanda-tanda mau pindah ke biru gitu. Kalau dia kepalanya ke atas, berarti dia ada tanda-tanda mau pindah ke biru. Apalagi kalau posisinya dia sudah ada di perbatasan antara biru dan merah dan biru gitu. Berarti dia sudah mau pindah. Tapi kalau masih jauh ya berarti posisinya masih jauh gitu. Tapi kadang-kadang karena momentumnya cepat, tiba-tiba ada apa news atau ada apa yang bagus, dia juga bisa tiba-tiba kencang naik gitu. Tapi kalau kita baca pergerakan saat ini ya dia kurang bagus gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga jarak antara titik-titiknya itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Itu menggambarkan momentumnya. Kalau yang panjang-panjang itu jadi momentum pergerakannya lagi cepat, lagi besar. Kalau yang kecil-kecil itu momentumnya kecil. Baik turun ataupun naik. Jadi kalau waktu turun itu jarak titiknya panjang ya berarti dia turunnya kencang, momentum turunnya besar. Gitu. Kalau naik ya berarti momentum naiknya besar. Oke, lanjut. Untuk slash G itu juga ada indikator sudah disebutkan di situ. Kemudian yang terakhir adalah slash ML. Ya, untuk contoh di sini belum ada indigo karena waktu PDF ini dibuat indigonya belum jadi. Nanti akan saya update indigonya. Kemudian yang terakhir ada yang pink itu untuk grup diskusi. Gitu. Sampai sini
Cukup jelas, ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada ya, kayaknya cukup jelas, tinggal dibaca aja lagi nanti. Kamu, ya? Ya. Ya, makasih. Minta tolong kembali ke yang diagram kayak cacing tadi, Mas Wilson. Oke. Nah, ini untuk diagram ini, apakah bisa kita jadikan referensi untuk pada saat fast trading? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Ini lebih untuk swing. Oh, Gitu. kalau katakan ini cocok untuk swing, momen kita saat untuk baiknya itu pada saat jarak titik-titiknya itu pendek atau awal mulai pertama kali yang lebar, yang momennya besar itu maksud? Untuk awal yang terbaik itu biasanya ketika dia pindah dari merah ke biru. Gitu. Oh, munculnya cacingnya itu dari merah ke biru? Ya, artinya dia dari posisi sideways, dia baru mulai akan jalan. Kan yang biru itu area zona dia ketika mulai berjalan gitu. Dan ketika dari biru pindah ke hijau, dia berarti kencang jalannya gitu. Oh, biru ke hijau semakin kencang? Semakin kencang. Tapi dari merah, kadang karena dia pergerakannya langsung kencang, bisa juga langsung ke hijau. Dari merah langsung ke hijau? Ya, dari merah langsung ke hijau tanpa melewati biru juga bisa. Gitu. Kemudian indikasi dia mulai, katakan kalau overbought ya, sudah mau optimumnya harga, itu bentuk cacingnya seperti apa, Mas Wilson? Kalau itu sih nggak ada hubungannya dengan bentuk cacing, Pak, overbought atau oversold itu. Tapi untuk kasus oversold dan overbought itu juga ada satu teori juga yang mengatakan kalau overbought itu belum tentu jelek, oversold juga belum tentu bagus, gitu. Oversold itu muncul juga bisa dikarenakan karena sahamnya terlalu downtrend. Kalau dia downtrend, maka dia akan ada di zona oversold, gitu. Kalau dia bertahan di oversold terus, ya berarti artinya dia downtrendnya kuat. Sedangkan saham-saham yang ada di overbought, yang di atas, itu juga bisa menandakan tren naiknya kuat. Karena terlalu kuatnya, dia di overbought terus, gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek nanti di indikator saham-saham yang lagi naik kencang, itu mayoritas mereka berada di overbought, gitu. Nah, ketika dia meninggalkan overbought-nya itu yang perlu hati-hati. Gitu. Sama juga dengan oversold, kita bisa manfaatkan ketika dia mulai meninggalkan area oversold, nah itu bagus. Gitu. Itu juga bisa jadi indikasi. Gitu. Selain kalau biasanya kan lihat cuma golden cross atau dead cross, nah ini bisa dipakai. Kalau untuk LSI kan di posisi 30 dan 70. Kalau dia dari bawah 30 naik ke atas 30, itu dia mulai ada tanda-tanda kenaikan. Apalagi kalau dia sudah melewati 50. Artinya momentumnya sudah kuat untuk uptrend. Gitu. Kalau melewati 70, berarti dia sangat kuat. Dan itu disebut overbought juga. Tapi kalau dia selama bertahan di atas 70, berarti ya posisinya bagus, gitu. Kalau pakai stokastik itu 20-80. Kalau dia dari bawah 20 naik ke atas 20, nah berarti dia ada tanda-tanda untuk naik. Sama juga kalau dia dari 80 turun ke bawah 80, dia ada tanda-tanda akan koreksi. Itu kurang lebihnya. Terima kasih, Mas Wilson. Jadi kalau saya simpulkan, grafik yang cacing ini menandakan bagaimana fluktuasi pergerakan harga gitu, Mas. Ya, sama maksudnya dia itu membaca rotasi pergerakan harganya dari posisi apakah dia flying, apakah dia masih running atau sedang sideways gitu. Ya. Terima kasih, Mas Wilson. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin saya contohkan tadi yang di robot ya.
mungkin bisa juga lihat saham Wika di robot/ml Wika di robot yang hitam gitu ya. Ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat Wika yang tadi juga dicontohkan Pak Oli ya, pakai indikator-indikator yang tadi yang di jaring bio itu juga. Ini juga sama, ketika dia mulai indigonya itu bahkan masih di bawah sekali yang awal. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di robotnya masing-masing, coba /ml spasi Wika, dilihat tanggal berapa indigo pertama kalinya dia muncul. Di harga berapa? Dia pertama kali muncul. Ada yang bisa lihat? Di angka berapa? Oh, masih loading ya? Oke. Di bawah? Nah, di bawah 100. Bayangkan, kalau kita buy candle indigo Wika dengan harga di bawah 100 dan sekarang harganya sudah 300 lebih ya, 400 ya. Tuh. Jadi dia itu indigo itu bisa mendeteksi awal saham-saham yang punya potensi bagus banget untuk swing jangka panjang. Gitu. Tinggal diikutin aja gerakannya dia sampai seberapa jauh. Kemudian muncul juga indigo yang kedua dan ketiga itu di bulan Juli ya. Di awal Juli itu muncul lagi indigo kedua dan ketiganya. Yang indigo kedua disertai ada mbox juga. Nah, itu juga bisa jadi titik buy kita. Ada pointer ya tadi. Yang indigo awal kan ini, yang sebelum Juli, pertama kali ini. Ini indigo pertama kali, dia parabolik SAR-nya masih di atas, supporternya juga masih di atas, MLI-nya juga masih di atas, jadi masih di atas semua. Tapi indigo sudah mengindikasi dia ada gerakan yang bagus. Jadi di sekitar akhir Juni. Ini indigo yang pertama. Jadi ketika indikator lain belum ada yang mendeteksi dia naik, tapi indigo sudah mendeteksi duluan. Gitu. Kemudian indigo yang kedua ini, yang di awal Juli, kayaknya tanggal 1 itu muncul mbox-nya, kemudian supporternya pindah, paraboliknya juga pindah. Nah, itu sangat amat jarang sekali terjadi seperti itu. Jadi semuanya indikatornya bisa terpenuhi. Gitu. Nah, setelah itu bisa lihat langsung melaju. Gitu. Nah, jadi indigo itu punya potensi lebih bagus dari mbox. Gitu. Yang apa? Ya, biru Tosca ini adalah mbox. Yang di di Ekinasi yang atasnya juga ada biru Tosca ini adalah mbox. Kemudian yang box yang warna pink ini adalah pink fusion ini, itu mbox juga tapi sinyal sell, kebalikannya dari yang biru Tosca gitu. Sedangkan untuk indigo itu kebalikannya candlenya warna pink,
Tapi di Wika ini muncul pink itu yang sebelumnya. Sebelumnya kalau ada candle warna pink itu berarti kebalikannya dari candle indigo. Gitu. Tapi untuk posisi yang terakhir ini candle pinknya belum muncul. Sampai posisi saat ini dia belum muncul. Gitu. Ya diharapkan masih bisa di hold. Ya. 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 Kalau melihat gambaran ini artinya kan masih berpeluang untuk naik. Ya. Masih berpeluang untuk naik ya Pak Wilson ya. Nah terus tadi dibilang pasangannya indigo itu yang warna yang pink ya. Iya, candle pink. Nah sementara ini kan daily ya. Ya. Nah kalau time frame-nya saya lebih persempit untuk antisipasi lebih awal, Ya. bisa dia muncul yang pink itu ya? Bisa ya? Bisa. Nah, Wika ini juga mungkin agak ya itu tadi agak bikin dagdikduk ya karena kemarin kan ditariknya banyak. Iya. Gitu. Jadi ya memang tapi juga nggak selamanya ditarik naik itu besok turun ya nggak pasti gitu. Tapi ada memang kemungkinan besar. Jadi bisa dipantau atau kalau aman ya pasang auto CL. Auto sell. Gitu. Misalkan di 3 atau 5% dari harga sekarang gitu. Misalkan Harga las ya. Harga las gitu misalkan. Untuk antisipasi gitu. 5% di bawah harga las. Di bawah harga las. Gitu. Kalau dia cuma koreksi 3% naik lagi ya sudah berarti beruntung. Gitu. Masih bisa ikut trennya lagi gitu. Tapi kalau market belum buka gitu, saya lihat dengan time frame misalnya 1 menit gitu kan nggak mungkin tampil ya, nggak bisa kan ya? Meskipun time frame kecil ya bisa, itu kan Bisa, berarti hasil dari kemarin Jumat. Ya, bisa ya harusnya. Ya, bisa. Tapi kan tidak menggambarkan kondisi Seninnya nanti. Iya betul. Gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Jadi kalau untuk indikator-indikator ini mestinya ya simple ya. Tinggal lihat hasil screeningnya di robot coklat, kemudian cek kembali di robot hitam. Yang perlu dicek apakah ada spike-nya, apakah dia dekat dengan demand zone dan jauh dari supply zone, misalkan itu. Jadi kita bisa hitung kira-kira risk reward-nya itu bagus apa enggak gitu. Kalau mau yang simple-simple aja. Gitu. Tinggal pantengin aja hasil dari screeningnya, kemudian dicek ulang jangan lupa. Kalau ada ketidaksesuaian antara screening dan chart, itu yang betul yang chart. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di screening itu ada indigo, kemudian di chartnya ternyata candlenya bukan indigo, ya yang betul yang chart. Gitu. Soalnya kadang takutnya kalau screener itu dia telat, gitu. Jadi ketika ada perubahan, kalau telat, ya tidak akan berubah. Apalagi kalau jam market masih jalan, belum benar-benar tutup, belum jam 4, itu bisa hilang, bisa muncul, gitu. Indigonya, ya silakan. Mau tanya itu yang kalau ADP itu di mana Pak di situ? Terus ketika kita ngecek ini analisanya baiknya jam berapa Pak? Jam sebelum tutup atau sebelum 5 menit sebelum buka atau gimana Pak? Kasih Pak. Oke. Kalau untuk ADP itu saya memasukkan di bar yang ini. Yang warna abu-abu ini yang ada kalau Wika ini ada warna oranye ini. Oranye itu artinya kalau dicek di TradingView dia akan keluar pentol merah, baloknya merah, sama dead cross. Jadi kalau 3 hal itu terjadi di chart robot akan muncul warna oranye.
Gitu. Kalau sebaliknya, kalau dia golden cross, kemudian muncul pentolnya hijau dan baloknya hijau atau biru, itu dia akan muncul warna hijau. Tapi di Wika ini nggak ada. Di Wika ini nggak ada pentol tersebut. Gitu. Kemudian kalau ditanya ngeceknya kapan, ya itu plus minus. Jadi misalkan indigo sendiri, kalau yang pentol itu kan sehari 2 kali. Siang hari ketika istirahat sesi 1, kemudian sama sore setelah sesi 2 selesai. Sedangkan untuk indigo itu setiap jam muncul, mulai jam 10, jam 11, jam 12 sampai pasar tutup. Gitu. Belinya itu plus minus juga. Jadi gini, ketika market berjalan, itu kan harga bisa berubah. Jadi indikator juga bisa berubah, belum fix. Gitu. Sedangkan kalau sudah selesai, sudah sore, sudah tutup, itu sudah fix. Jadi kalau sorenya sudah jadi indigo, ya nggak mungkin dia berubah. Tapi kalau masih siang, masih bisa. Nah, plus minusnya apa? Ya misalkan kalau siang itu dia barusan naik, barusan jadi indigo, berarti harganya masih murah. Gitu. Ketika sorenya dia lanjut naik, ya berarti kita sudah posisi cuan, karena kita sudah ambil duluan. Tapi kalau kondisinya kebalik, ketika jadi indigo kita beli, kemudian sorenya turun nggak jadi indigo, indigonya hilang, ya kita posisi minus. Gitu. Itu plus minusnya. Cukup jelas ya? Ya itu silakan dipilih dengan tingkat resiko masing-masing. Oh saya tipe orang yang suka duluan, nggak apa-apa nanti nggak jadi sore saya CL. Gitu. Oh saya nggak mau CL, saya mau tunggu pasti harga tinggi nggak apa-apa, belinya sore. Digabungkan dengan volume silakan, nanti tinggal dilihat volumenya gimana. Gitu. Ya. Satu lagi pendukungnya itu di garis horizontal yang di bawahnya HA itu kan ada hijaunya yang hijau tua kan gitu ya. Kalau hijau tua kan berarti yang ini ya itu kan merah kan menunjukkan dia downtrendnya. ya. Terus kalau hijaunya muda dia mulai uptrend tapi dalam intensitas yang lebih kecil ya, betul ya? Iya. Nah, yang sekarang ujungnya itu kan hijaunya masih yang tua ya? Iya, hijau tua itu berarti Itu mungkin nggak dia dari hijau tua terus langsung jadi merah gitu mungkin nggak? Mungkin. Waduh. Tetap Ya, mungkin bisa. karena kita kan nggak tahu dia tiba-tiba turun saham dalam apa enggak, tapi bisa juga dilihat dari kebiasaan saham itu. Oh, Kan misalkan kalau Wika ini, iya. Wika ini kan rata-rata nggak ada yang dibanting Iya. sampai segimananya gitu. Gitu ya. Jadi ya dia paling jadi orange. Ya. Maksud saya biar saya tenang dikit gitu loh Pak. Oh ya, Ya. oke. Makasih Pak. Iya ya. Ada lagi? Ya, Pak Makbul. Gimana Pak Makbul? Oh, slash A. Oke. Oh, slash F. Slash F Wika. Oke. Wika, W-I-K. Ya, ini Pak Wilson. Ya, Ini kan ada tulisan Wika itu kepalanya. betul. Pertanyaan saya, apakah kepalanya bergerak atau ekornya? Kepalanya dong. Oh, kepalanya bergerak. Berarti dia ini dari kuning, merah ke hijau. Ya. Oh iya, iya. Nah, Makasih. kalau dilihat dari posisi ini, Iya. Wika kurang bagus. Kenapa? Oh, kepalanya mengarah ke kuning. Nah, kepalanya sudah mengarah ke bawah. Kuning. Gitu. Ya memang. Oh, Jadi seperti itu. dia ada kemungkinan akan koreksi. Jadi yang bagusnya ini kalau seandainya tadi ini dari kuning mengarah naik di merah, kemudian menuju ke hijau.
Ya, biasanya sih lewat biru dulu. Ya. Tapi kalau dia langsung kencang ya langsung ke hijau. Berarti dia ini Wika, ini 1 titik ini 1 menit atau 1 hari? Tergantung time frame-nya Pak. Kalau time frame yang digunakan daily ya berarti 1 titik 1 hari. Kalau time frame yang digunakan 1 jam ya berarti 1 titik itu 1 jam. Kalau 15 menit ya berarti 1 titik itu per 15 menit. Oh iya. Tergantung time frame-nya. Berarti ini kalau daily ini berarti swing ya? Iya, Oh, iya. betul. Oh, iya. Ya. Ya, makasih Ya. Pak Wilson. Kalau memang kecil sekali enggak, tapi kalau lumayan itu masuk. Kalau masuk ke calling itu juga belum tentu langsung besar gitu. Jadi misalkan nanti masuk ke kuning, kalau ada momentum naik lagi, dia bisa balik lagi ke hijau. Ya, balik lagi. Tapi kalau posisi sekarang yang kita lihat ya, dia meskipun naik, tapi ada potensi melemah. Karena kepalanya sudah ke bawah. Gitu. Dan jarak antara titiknya juga cukup besar. Kayaknya itu karena efek juga ditarik naik itu kayaknya. Gitu. Jadi kan kenaikannya itu istilahnya nggak wajar, nggak bagus. Gitu. Ya. Slash E, Wika. Oke. Tolong satu ya slash E, Wika. Ya, gimana? Itu yang semacam gradasi merah itu orange. Yang gradasi yang di atas itu orange itu maksudnya asing kan? Ya betul. Gradasi orange. Enggak, gradasi warna merah. Oh, yang merah ini ya. Iya. Nah, Itu boleh dijelasin supaya lebih jelas lagi saya. ya Itu kan jadi- kayak kepemilikan aset sama. Ya, kalau dari merah itu kan artinya minus. Kalau dia naik, ini akhir-akhir ini kan naik dan belakangan yang paling terakhir ini kan naiknya kencang nih. Berarti asing ada masuk cukup besar. Coba dicek kemarin hari Jumat asingnya apa beli banyak. Coba Bapak Ibu cek di sekuritas, coba cek. Ada foreign beli banyak nggak, Wika? Di Stockbit itu adanya ya. Di Stockbit bisa, di sekuritas yang lain juga bisa, dicek aja bagian foreign. Coba dicek. Ada biasanya. Tanggal 30 Agustus ini ya. Ya. Di 71,56 billion ya. Nah, berarti ada pembelian asing yang besar kan? Ya, ya. Nah, itu. Jadi kemungkinan juga kemarin itu yang narik banyak ya asing, ada kemungkinan juga. Gitu. Jadi kemarin itu pembeliannya cukup masif. Sehingga ini kalau kita lihat grafiknya kan sangat curam naiknya gitu. Dia nanti dia kalau naik terus dia akan berubah jadi biru. Gitu. Oh, naik terus berubah jadi biru. Ya, Yang gradasi itu berubah jadi biru. betul. Nanti kalau sekarang ini warnanya merah, nanti kalau dia ada pembelian terus, aslinya ada beli Masuk lagi gitu. masuk lagi, nanti dia bisa jadi biru. Oh, jadi merah ini sekarang dia lagi apa tadi? Minus ya. Ya, lagi minus posisinya. Minus itu saya kurang jelas maksudnya. Minus itu ya anggap aja asing itu terakhir-terakhir itu banyak jualan gitu. Oh, Nah ini beberapa hari terakhir dia mulai masuk, tepatnya sih kemarin ya baru masuk besar. Yang sebelumnya ini juga ada, yang pertengahan Agustus ini kan dari yang minus paling bawah ini ada naik dikit, kemudian turun lagi, stabil di sini, kemudian dia naik lagi yang kemarin. nah kalau dilihat itu kan agak mirip antara lokal dan asingnya agak seirama gitu ya. Iya. Kalau yang bawah ini bukan lokal sih, Oh, yang bukan bawah ya? ini semua, Apa? semua Semua. lokal dan gabungan. asingnya. Nah, campuran. Oh. Terus yang di bawahnya yang
Gapinya itu juga mendukung juga ya kan. Gapinya yang posisi sebelum kemarin itu kan dia mau dead course ini, birunya sudah mengecil ke arah merah, tapi kena kemarin ketika ditarik naik dia Berbalik ya. Patah ke atas Nggak lagi. jadi gitu ya. Nah, tapi itu kan ya karena kemarin ditariknya pada saat-saat terakhir, jadi ya kita harus pantau ketat. Iya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kalau nggak ada cukup ya kayaknya Robert. Saya mau sedikit jelaskan soal Demanson lagi yang saya jelaskan kemarin waktu pembekalan sebelum bootcamp. Jadi mungkin ada yang belum ikut. Yang perlu diperhatikan, karena Demanson itu berupa area. Jadi saya misalkan seperti ini. Ini misalkan Demanson. Yang perlu diperhatikan itu adalah posisi ketika candle itu misalkan dari arah naik, kemudian akan menuju dari garis atas Demanson. Nah, kekuatan awal Demanson ada pada yang paling atas ini dulu. Kalau Demansonnya kuat, dia akan merespon, bisa bertahan di sini dulu, bisa langsung mantul naik. Gitu. Jadi kekuatan awal Demanson itu ada pada lapisan atasnya dulu. Demanson juga bisa dilihat kekuatannya dari intensitas warnanya. Semakin pekat, dia artinya semakin kuat. Kalau dia semakin transparan, artinya dia tidak kuat. Gitu. Sedangkan untuk tebal atau tipisnya Demanson ini, itu menggambarkan rentang harga Demansonnya. Gitu. Dia kekuatannya sampai harga berapa. Gitu. Tapi kekuatannya sendiri mudah ditembus atau tidak, itu berdasarkan kepekatan warnanya. Gitu. Jadi kalau ada saham dari atas turun kemudian kena Demanson kemudian mantul, ini tanda-tanda bagus. Gitu. Bisa kita ambil. Kalau dia dari atas turun ke Demanson lalu berhenti, diam di sini, ya itu masih belum bagus. Karena belum ada tanda-tanda untuk mantulin lagi. Artinya tapi dia sudah, penurunannya sudah terbatas. Gitu. Penurunannya sudah mencapai titik batasnya. Gitu. Mungkin bisa dicatat juga, saya nggak ada PDF-nya, saya sengaja nggak bikin supaya Bapak Ibu bisa catat sendiri, nanti diingat-ingat, bisa dipelajari. Kemudian posisi yang kedua, itu ketika, ini posisi yang pertama, posisi kedua ketika saham itu turunnya sangat kencang, bahkan masuk ke dalam Demanson. Itu harus hati-hati. Gitu. Apalagi kalau sudah pegang, itu harus dipantau ketat. Kecuali sudah pasang auto sell. Gitu. Kenapa kalau harus hati-hati? Artinya kalau dia ada potensi masuk, itu ada kemungkinan dia akan menembus Demanson. Begitu pula tadi ceritanya misalkan di yang pertama ini dia bertahan, tapi kok lama-lama dia mulai masuk, sebaiknya dilepas dulu. Gitu. Oke. Ketahanan kedua Demanson itu pada garis bawahnya ini yang terakhir. Atau garis ini. Ini ketahanan terakhirnya dia. Kalau dia ini turun terus, misalkan cerita yang kedua setelah masuk Demanson masih turun lagi sampai ke bawah, kemudian bisa mantul, boleh dibeli apa enggak kira-kira? Boleh?
Kalau saya jangan, ya. Jadi kalau dia, ini misalkan ceritanya, saya tambah lagi. Dia ceritanya turun sampai ke bawah lalu mantul, itu tetap jangan dibeli. Ya, kenapa? Karena posisinya masih di dalam demand zone. Itu posisi yang lemah. Gitu. Karena dia bisa kembali turun dan menembus demand zone. Posisinya sangat lemah kalau dia ada di dalam demand zone. Belinya kapan, Pak? Belinya ketika dia mampu kalau menembus keluar lagi dari demand zone. Gitu. Kalau dia berhasil keluar, muncul lagi ke permukaan istilahnya, itu bagus. Mungkin ada yang ingat saya pertama kali rekom sama apa? Di grup 4 sehat 5 miliar. Ada yang masih ingat? Apa? Bukan, yang pertama kali. Nggak ada yang ingat ya? Sahamnya Data. Coba Bapak Ibu cek, pakai /E boleh, pakai /ML boleh, spasi Data. Satu ya tolong Data. Bisa ML atau E nggak apa-apa, sama aja. Oh ML aja deh, kita lihat ML aja. Data. Kalau E kan Hekinasi ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum ya? Lagi barengan mungkin. Diketik lagi aja, coba. Nah, itu sudah muncul. Data itu saya rekom ketika dia pertama kali mulai muncul dari demand zone. Coba saya cek juga tanggalnya, tanggal berapa. Atau mungkin bisa dicek di grup itu juga. Tanggalnya. Tanggal 23 Juli. Coba dilihat candlenya tanggal 23 Juli itu dia baru muncul dari demand zone. Gitu. Sebelum-sebelumnya dia masuk ke demand zone, dia ada di demand zone tapi sempat masuk. Jadi masih saya pantau, belum eksekusi. Ketika dia mulai muncul, itu ada tanda-tanda bagus. Gitu. Nah, demand zone sudah waktu itu harganya masih 300 berapa ya, harga terakhir sudah turun ya, tapi sebelumnya itu kan sudah kalau nggak salah bisa sampai 100% lebih harganya gitu. Jadi itu juga ya itu tadi kalau tadi Pak Nuk bilang saham-saham di demand zone itu ada potensi beggar juga, tapi harus sabar. Nah ketika Bapak Ibu coba lihat tanggal 23 Juli itu dia kan nggak langsung naik juga kan, masih ada di sekitaran itu beberapa lama sampai tengah Agustus dia baru mulai naik gitu. Jadi ya memang harus sabar gitu. Oke, cukup paham? Ada yang mau tanya? Berapa lamanya? Yang tahu hanya Tuhan kayaknya, Pak. Atau kalau Bapak pengen cepat, bisa. Bapak hakain aja tiap hari, naik langsung. Gitu.
Mantuannya harian. Ya. Oke, cukup jelas untuk demand ya. Saya cerita lanjut tentang supply. Supply zone juga sama, tinggal kebalikannya dari demand. Kekuatan awalnya ada di garis bawahnya, yang awal. Kemudian garis atasnya, gitu. Kalau tadi demand zone ketika dia turun kemudian mantul di demandnya itu bagus, kalau supply bagus enggak? Nah, kalau supply zone ya kebalikannya. Kalau ada saham naik, kena supply zone, mantul turun, berarti jelek, dilepas saja. Gitu. Posisinya nggak bagus. Tapi kalau dia naik sampai supply zone, misalkan dia turun dikit terus naik bertahan di sini, itu masih boleh di hold. Gitu. Apalagi kalau dia berhasil masuk ke supply zone, itu bagus. Jadi kalau ketemu supply zone juga jangan langsung takut, dilihat posisi candlenya di mananya supply zone. Gitu. Kalau dia berhasil masuk ke menembus garis pertamanya ini, dia ada potensi menembus supply zone-nya. Tapi tetap yang perlu diingat, batasan awalnya adalah garis supply zone yang atasnya, sini. Kalau ininya cukup besar, kalau misalnya kan awal mau ambil, maksudnya kita belum punya barang, ketika kita tahu dia masuk supply zone, kalau ininya lebar, kita bisa mengharapkan cuannya sepanjang ini aja harapannya. CL-nya itu bisa pakai supply zone. Ya, ini mungkin yang belum pernah saya sampaikan. Kalau biasanya kan kita kasih CL itu kalau demand zone hilang ya. Kalau Bapak Ibu beli waktu dia masuk supply zone, titik CL-nya kalau dia keluar lagi dari supply zone. Keluarnya ke bawah maksudnya. Jadi kalau dia berhasil naik, dia berhasil nembus supply zone-nya, kemudian dia jalan di sini, tapi kemudian keluar lagi dari supply zone, dijual. Gitu. Kalau dia berhasil di sini, perhatikan lagi ketika dia sudah mau mencapai titik atau supply zone atasnya. Reaksinya gimana? Apakah dia bertahan? Atau dia mantul ke bawah. Kalau mantul ke bawah artinya ya sudah tidak kuat. Gitu. Tapi kalau supply zone-nya ini kecil, jaraknya kecil, ketika masuk lebih baik jangan dibeli. Mendingan nunggu dia berhasil break lagi yang atas. Gitu. Kalau yang besar kita masih bisa mengharapkan cuan dari jarak ininya. Tapi kalau kecil jangan. Tidak worth it. Gitu. Ya. Ya, jadi yang saya katakan tadi ini candlenya fix ya. Jadi bukan siang itu dia sudah masuk saya buy gitu. Enggak. Kalau siang masuk, sesi 1 masuk, sesi 2 dia keluar ya sudah CL. Gitu. Kalau mau pasti ya tunggu sore. Kalau sore kan dia sudah di dalam apa di luar. Nah, saya bicara di dalam atau di luar itu saya bicara tentang closingnya. Gampangnya gitu. Enggak peduli
low-nya, high-nya, pokoknya closing-nya. Posisi closing-nya ada di mananya supply zone. Ada di dalamnya kah? Ada di bawahnya kah? Gitu. Kalau di bawahnya, ya jual. Kalau dia bertahan di dalam supply zone, bisa di hold. Ada kemungkinan dia akan tembus. Ya, dilihat closingnya. Gitu. Nah, kalau pasang auto CL gimana Pak? Auto CL, kalau mau aman, jangan terlalu dekat dengan supply zone-nya. Kasih jarak misalkan 2 atau 3 tick di bawahnya. Jadi mungkin ya itu tadi, misalkan dia ngetes dulu, keluar dikit siangnya, tapi nanti sorenya masuk lagi. Jadi kita nggak kena CL lalu kita nangis di pojokan, gitu ya. Habis di CL kok naik, gitu. Ya, jadi kalau pasang CL, demand zone juga sama. Pasang CL pas posisi di demand zone-nya, kasih spelling 2 atau 3 tick gitu di bawahnya supaya aman. Untuk menghindari itu tadi kena bank. Jadi ketika turun kita nggak kena CL duluan. Tapi tadi kalau sudah closingnya memang tetap di luar ya sudah close saja. Oke, cukup jelas. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, Pak Jenal. Terima kasih Mas Wilson. Kadang tuh kita menjumpai di WX Robot itu gambar speknya sudah terpenuhi, Ya. namun pada candle atau harga terakhir itu dia membentuk candle bayangan yang cukup tinggi juga. Oke. Atasnya tidak ada supply zone, artinya dia masih open, belum terlihat supply zone-nya. Ya. Nah, kondisi seperti itu kita berani ambil posisi nggak, karena muncul candle bayangan yang cukup tinggi nih Mas Wilson. Ya. Nah, kita contohkan pada saham Wika tadi, ternyata kalau dikorelasikan dengan grafik yang cacing, Ya. itu kepalanya sudah menuju ke arah kuning. Itu kan artinya sudah warning nih, hati-hati gitu. Ya. Nah, kondisi seperti itu sebaiknya kita bagaimana nih mengambil putusan, oh ini ada potensi bagus ya karena candle bayangannya paralel dan nilainya katakan 7% atau 5% lumayan ya. Oke. Namun di sisi lain ada cacingnya itu sudah menuju kepada kepalanya, sudah menuju ke bawah ke arah kuning. Gimana Mas Oke. Wilson? Terima kasih. Ya, saya sekalian tanya ke Pak Jenal. Jadi kalau bayangannya tinggi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk potensi kenaikan harga tersebut. Betul. Maksud saya apakah untuk fast trade atau untuk swing? Fast trade Nah, artinya masih bisa. nah yaitu. Jadi masih bisa dimanfaatkan selama fast trade. Jadi mungkin pagi dia ya naik dulu. Mungkin mencapai bayangannya 7% lalu dia turun juga bisa kan. Atau dia turun dulu nanti naik lagi lalu turun lagi bisa. Gitu. Nah, juga tadi di posisi kepalanya Wika yang menuju ke bawah itu juga bukan tidak mungkin dia balik arah naik lagi. Gitu. Kan kita nggak ada yang tahu masa depan. Tapi dari data terakhir yang kita lihat, kita analisa, ya dia potensinya akan melemah. Gitu. Jadi kalau untuk fast trade, kalau bayangan kan utamanya untuk fast trade. Nah, ya silakan digunakan untuk fast trade aja. Gitu. Ya, oke, makasih Mas Oke. Wilson. Ada lagi? Ya. Kalau untuk swing ya Pak, swing belanja itu tiap hari kan dipantau. Ya. Kalau kita harus sudah melihat dulu itu yang Untuk saham-saham tadi yang saya bilang termasuk LQ45 atau Kompas bisa dicek. Tapi kalau saham yang lain nggak usah dicek, nggak apa-apa. Ya itu tadi seperti yang saya bilang, ketika siang itu dia belum fix, jadi masih bisa berubah.
Kalau mau yang fix, tunggu jam 4. Ketika market sudah tutup, candle sudah nggak bisa gerak lagi, nah itu berarti sudah jadi. Maksudnya gini, kan Pak Wilson itu sampai tinggi sekali Pak kenaikannya. Ya. Itu kan setiap hari pantau itu Pak. Betul. Itu ya, jual itu. Ya. Kadang misalnya nggak sempat sore, saya lagi keluar gitu ya, jualnya besok paginya. Kalau pagi-pagi kan juga masih belum terlalu gimana, masih bisa diikutin lah gitu. Atau enggak misalkan mau aman ya paginya kayak misalnya Wika tutupnya tadi di berapa Wika? 390 ya? 390 saya mau aman, besok sebelum pasar buka saya jual 382 misalkan. Gitu. Nah tapi juga jangan takut misalkan kita jual 382, kalau ternyata Wika opennya lompat malahan ke 400 katakanlah, maka kita jual di harga berapa dapatnya? 382 atau 400? 382 apa 400? 382? Bukan. Jadi kalau kita pasang 382 sebelum market buka, ketika Wika open langsung 400, maka harga saham kita akan terjual di 400. Kita tidak bisa menjual di harga di bawah bid. Gitu. Jadi ketika muncul bidnya 400, meskipun kita pasang 382, tetap terjual di harga 400. Jadi makanya nggak perlu takut kan, tujuannya memang mau jual, supaya pasti terjual, saya pasang lebih rendah. Gitu. Kalau dia opennya 386, ya tetap saya dapatnya 386. Gitu. Kecuali kalau dia bukanya 380 ya kita nggak akan jual. Gitu. Bisa, bisa. Gitu. Silakan, ada lagi? Kalau ya, kita pasang di 382, lalu kita lihat waktu opening. Itu kan sistemnya sama kayak waktu closing, di pre-closing itu kan kadang harga bisa lompat, bisa enggak gitu kan. Sistem akan menghitung ketika pre-closing itu volume terbanyak, orang mau di harga berapa. Itu yang terjadi. Sama juga dengan opening. Opening di waktu pre-opening itu kan orang lagi masukkan bid, masukkan offer, akan sama sistem akan dinilai volume mana yang terbesar, maka itu akan yang dipakai. Ya. Jadi kalau kita pasang 382 dan ternyata banyak orang juga yang pasang 382 ya opennya 382. Gitu. Tapi kalau banyak orang yang malah mengira Wika akan lompat misalkan karena tadi bayarnya tinggi atau candlenya bagus, banyak yang positif, atau mungkin si market maker juga nggak mau dia turun, malah di HK di 400 semua mayoritas ya opennya 400 gitu. Jadi bisa berubah ya. Kalau swing saya yaitu tadi saya mayoritas di Demansun. Kemudian kalau yang baru ya berarti Indigo. Dari Indigo itu mana yang bagus saya ambil gitu. Tapi juga yang namanya swing ya nggak harus tiap kali beli kan gitu maksudnya. Jadi ya beli disimpan gitu. Ya kayak data ini yang saya informasikan kapan lalu itu ya gitu. Dan juga harus sabar. Kalau misalkan tergantung sih, maksudnya mau memakai metode yang seperti apa. Misalkan metode yang swing 5 hari. 5 hari kalau nggak naik dijual ya silakan gitu. Nah kalau contohnya di data, dia lebih dari 5 hari baru naik. Gitu. Tergantung kesabaran masing-masing. Gitu. Selama data misalkan, ya kayak misalnya kemarin saya ada coba ambil guna. Coba mungkin satunya bisa tampilkan guna.
Guna ini dia sudah cukup lama di demand zone, sempat masuk juga, kemudian posisinya sekarang pas ada di garis atasnya demand zone. Berarti dia bertahan setelah sempat keluar sedikit, kemudian turun dan tetap bertahan di atas demand zone. Nah itu menurut saya bagus banget, gitu. Karena dia meskipun koreksi nggak sampai masuk lagi ke demand zone, gitu. Nah kalau kita lihat indikator yang lain, itu support trend-nya kan makin lama makin mendekati candle. Parabolik SAR-nya juga makin lama makin mendekati candle. Berarti ada kemungkinan semakin dekat maka dia akan pindah. Gitu. Ya, dia akan pindah. Nah ini juga istilahnya ya spekulasi tadi. Sebelum muncul manis-manisnya saya ambil dulu, saya berharap jadi manis. Ya gitu. Ketika ya, saya kemarin coba ambil guna di hari Jumat kemarin. Ya itu kan sebetulnya juga sudah mau turun, parabolik SAR-nya juga mau turun, dia bertahan di atas demand zone, kemudian spike-nya cukup tinggi, supply-nya cukup jauh, ya sudah, resikonya rendah. Ya, supply-nya cukup pekat, ya nggak pekat amat, cuma ya lumayan, tapi juga range-nya kecil kan, nggak tebal. Gitu. Ya saya berharap guna bisa jadi bagger. Gitu. Mungkin Pak Santos ada yang belum jelas? Nggak ada, saya nggak ada patokan. Karena waktu itu tadi, waktu kita nggak ada yang tahu. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nah, kalau ini ya pasti ada di demand zone, ada di biru pertama juga ada. Ya, ini salah satu syarat calon bagger. Itu makanya tadi saya bilang saya berharap ini juga bisa bagger. Gitu. Sepertinya baru naik setelah IPO ya, tinggal nunggu turunnya aja. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kemudian yang terakhir saya mau cerita soal candle. Seperti yang ini saya bicara candle biasa ya. Candle itu ada dua bagian, yaitu body candle sama kumisnya, kumis atas dan kumis bawah, bayangan atas dan bawah. Area kumis ini menandakan ketidaksepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau ada di atas berarti si pembelinya ketika dia mau angkat ditolak sama sellernya. Jadi dia kembali. Ketika dia mau angkat ditolak kembali. Bawah juga sama, tidak adanya ketidaksepakatan antara buyer dan seller ketika penjual mau menekan dilawan balik sama buyer. Gitu. Sedangkan bagian body ini adalah area kesepakatan antara buyer dan seller. Tinggal ang siapa. Gitu.
Kalau candlenya warnanya hijau, ya berarti yang menang buyer. Kalau candlenya merah, yang menang seller. Gitu. Maksudnya apa? Kita bisa membaca bentuk candle itu untuk melihat posisi tadi di depan sun. Ketika di depan sun, dia posisinya gimana? Apakah ada perlawanan dari pihak seller atau buyer, atau keduanya sepakat, atau gimana? Nah, contohnya tadi waktu data, itu dia ketika keluar dari demand zone, itu candlenya bentuknya seperti ini. Body semua, warnanya hijau. Artinya, buyernya lebih kuat dan tidak ada penolakan dari seller. Gitu. Jadi buyer dan seller itu sepakat untuk naik. Nah, ini salah satu ciri juga candle yang bagus. Gitu. Kalau misalkan dia bentuknya keluar dari demand zone, tapi kumis atasnya panjang, berarti tandanya pihak seller menolak untuk naik, meskipun tidak cukup kuat untuk membuat masuk lagi ke demand zone. Gitu. Kalau sebaliknya malah lebih bagus juga. Ininya di bawah. Gitu. Ini meskipun ada atasnya juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi tetap yang paling bagus yang ini. Jadi ini dua pihak sepakat. Tidak ada penolakan sama sekali. Kalau yang ada kumisnya berarti masih ada penolakan. Nah, kalau guna itu juga sama, waktu keluar itu 2 hari yang lalu ya, itu kayaknya nggak ada kumisnya ya. Gitu. Cukup jelas ya. Begitu pula dengan posisi di supply zone juga sama. Posisi supply zone juga sama, ketika dia masuk supply zone, bentuk candlenya seperti ini, ya bagus. Gitu. Kalau ada kumis atasnya, berarti ada penolakan dari seller. Gitu. Kalau misalkan nemu candle yang ini atau yang ini, ya pilih yang ini aja. Oke, ada yang mau tanya? Materi saya singkat aja. Silakan. Ya. Buyer. Ya. Sudah, nggak ada lagi yang mau bertanya? Saya kembalikan ke MC, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Semoga bisa menjadi bahan masukan.